Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini kita akan mengangkat seputar pentingnya keberkahan di rumah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi Anda yang sudah berumur hari ini dan dahulu pernah mengalami kecil, kita lihat banyak keberkahan di rumah-rumah kaum muslimin. Boleh jadi mungkin uang yang hanya 500 atau 1000 perak terkadang cukup untuk menghidupi satu keluarga dalam satu hari. Tapi lihat hari ini, terkadang di tangan kita ada uang 1 juta sekalipun, terkadang tidak cukup untuk satu hari kita makan bersama keluarga. Ada apa? Padahal nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai uang-uang dahulu. Dan waktu juga sama, di mana tahun ataupun bulan ataupun hari ataupun jam ataupun detik yang dilalui oleh orang-orang dulu juga sama dilalui oleh kita, baik tahunnya, bulannya, pekannya, harinya, jamnya ataupun detiknya. Tidak ada yang berubah. Matahari tetap terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Yang membedakan bukan berjalannya waktu saja, tapi karena sudah tidak ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala cabut di rumah-rumah kaum muslimin, sehingga kita lihat waktu saja sudah mulai dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini bagaimana 1 tahun seolah-olah 1 bulan, 1 bulan seolah-olah 1 pekan, 1 pekan seolah-olah 1 hari, dan 1 hari seolah-olah 1 jam, dan 1 jam seolah-olah seperti kayu bakar yang dibakar hanya hitungan detik sudah jadi api. Itulah yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yataqarabu zaman. Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai waktu itu akan berjalan dengan cepat. Hatta takuna as-sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wal jum'atu kal yaumi wal yaum kas saati wa hatta takuna as-saatu kadharmati bin nar, kata Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bentuk cepatnya waktu adalah karena setahun seolah-olah 1 bulan, 1 bulan seolah-olah 1 Jumat, 1 Jumat seolah-olah 1 hari, dan 1 hari seolah-olah 1 jam, dan 1 jam seperti debu hasil dari bakaran kayu. Hanya hitungan detik sudah hancur. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, kenapa waktu berjalan dengan cepat? Itu karena intizaul barakah, karena berkah sudah dicabut dalam waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau seandainya di rumah-rumah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan berkah-berkah yang Allah turunkan kepada kita, maka berkah itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita tidak mungkin mengeluh, boleh jadi hati kita akan tenang dan dibersihkan Allah. Cara berfikirnya juga positif, penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Itulah keberkahan. Karena arti berkah sendiri adalah luzumul khairi wastiqraruh, di mana kebaikan yang tetap dan tidak mungkin berubah, bahkan akan bertambah kebaikan itu. Itulah berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berkahnya makanan itu kalau dimakan menjadi kenyang bagi kita, walaupun makanan itu sedikit. Berkahnya minuman, kalaupun kita minum walaupun sedikit, maka merasa puas bagi para peminumnya. Berkahnya rizki,
maka dia akan merasa cukup walaupun penghasilannya tidak banyak. Berkahnya ilmu, ketika dia bisa belajar, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian sabar. Bahkan berkahnya keluarga, ketika kita mendapatkan istri yang saleh, pasangan yang saleh, anak-anak yang saleh dan salehah. Bahkan boleh jadi berkahnya umur, Allah panjangkan umur kita dan Allah perbaiki amal kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Itulah keberkahan. Hakikat keberkahan, berkahnya badan dijauhkan dari segala macam penyakit yang akan menyerangnya, dan begitu seterusnya. Intinya keberkahan itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi lihat hari ini, hari ini keberkahan itu sudah dicabut di tengah-tengah kita. Lalu apa penyebabnya? Dan bagaimana caranya supaya berkah itu tetap ada di rumah-rumah kita, supaya rumah kita senantiasa dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, para ulama mengatakan, kalau hidup kita ingin berkah dan rumah kita ingin berkah, perbanyaklah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbkulah yang membentangkan rizki terhadap siapapun yang dikehendakinya, dan Allah telah ukur kadar-kadarnya. Maka apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pengganti rizki kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap pagi Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus 2 malaikat, dan dua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, dan yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak hari ini tambahan rizki yang banyak. Dan satu malaikat mengatakan, ya Allah, tahanlah kepada siapapun yang menahan rizki mereka pada hari ini dan tidak bersedekah, dan hancurkan hartanya. Bayangkan setiap pagi malaikat mendoakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah ini tidak harus identik dengan harta. Tidak mesti sedekah itu dengan uang. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, mengajak kepada manusia kepada kebaikan itu sedekah, mencegah manusia dari keburukan itu sedekah. Bahkan ucapan-ucapan yang santun, yang baik, menata kata, tidak sembarang bicara, itu juga sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi rizki kita. Sebagian para ulama melarang apabila kita mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Kata para ulama, jangan katakan kalimat ini, karena setiap kita sudah ditentukan rizkinya. Minta ataupun tidak diminta, rizki itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidak mengejar rizki, rizki yang mengejar